masukan terkait dengan revisi rancangan undang-undang terbatas nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi saya meminta kepada aparat desa atau perangkat desa yang ada bahwa kalaupun nanti ini bisa dilaksanakan Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR bersama pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang akan berperan dalam pembangunan secara berkepanjangan. Hal ini beliau sampaikan saat pembukaan Rakernas kedua DPP Papdesi di Jakarta pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Acara yang diadakan di Smesco Convention Hall Jakarta, selain Puan, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Papdesi, yaitu Ganjar Pranowo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Turut hadir juga ratusan kepala daerah menjadi peserta gelaran Rakernas kedua Papdesi tersebut. Berikut sambutan dari Ganjar Pranowo dalam agenda yang mengusung tema mendorong pemerintah segera mengesahkan revisi terbatas UU nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Izinkan saya mewakili semua untuk membuka rapat kerja ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sumber dayanya sudah ada, tata kelolanya menjenengan semua sudah tahu, regulasinya rambu-rambunya sudah ada, tinggal dorong aja. Istilahnya tadi gaspol. Kita belajar governance, tata kelola pemerintahnya yang good, yang baik, tidak berkorupsi. Nah, usulan saya dulu, Bapak Ibu, teman-teman, usulan saya itu dulu ada desa kembar, desa yang maju biar belajar provinsi lain agar Bhinneka Tunggal Ika kita, NKRI kita terjaga karena desanya saling berhubungan. Praktek-praktek baik kita kumpulkan. Kementerian Keuangan punya catatan bagus praktek baik, terapkan yang baik sampai ke desa. Gak membicarakan bagaimana percepatan kemajuan di desa. Sehingga apa yang menjadi hak rakyat di bawah kepemimpinan Bapak Ibu semua juga akan bisa mendapatkan manfaat dari undang-undang desa itu. Itu penting. Yang lain silahkan negosiasi, yang lain silahkan ngobrol. Nah, terakhir teknisnya. Berikut pernyataan dari Puan Maharani seusai acara penutupan dari Rakernas DPP Papdesi yang kedua. Ya, kalau alhamdulillah bahwa tadi saya sudah memberikan pengarahan atau masukan terkait dengan revisi rancangan undang-undang terbatas nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi saya meminta kepada aparat desa atau perangkat desa yang ada bahwa kalaupun nanti ini bisa dilaksanakan rancangan undang-undang ini, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan desa dan sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan bermanfaat untuk masyarakat desa. Kan pertanyaannya kapan? Masalah kapannya itu bisa segera, bisa juga perlu waktu, karena tadi saya sampaikan bahwa untuk membahas satu rancangan undang-undang itu harus dibahas oleh berdua itu adalah DPR RI dan pemerintah. Jadi kalau kemudian DPR-nya siap, pemerintahnya mungkin belum siap, atau pemerintahnya siap, DPR-nya juga masih perlu mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi saya memberikan pengertian bahwa DPR saat ini membuka ruang publik melalui komisi atau kemudian badan legislasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat, juga masyarakat perangkat desa, bahwa nantinya apa yang akan dibahas tersebut bukan hanya masalah perpanjangan masa jabatan 1-2 kali atau berapa tahunnya, tapi apakah perpanjangan masa jabatan itu nantinya akan bermanfaat untuk desa dan masyarakatnya. Dan tahun ini di APBN tahun 2024 anggaran dana desa itu diberikan, dialokasikan 71 triliun. 71 triliun bukan angka yang sedikit, angka yang besar. Dan kami berharap nantinya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk dipergunakan oleh perangkat desa untuk desanya dan masyarakatnya. Jadi desa akan menjadi desa yang bisa membangun perekonomian desa sehingga kemudian bisa membantu
perekonomian nasional, sehingga Indonesia nanti akan semakin maju, sejahtera, dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti kita sama-sama ketahui, periode pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini akan berakhir bulan Oktober tahun 2024. Jadi saya berharap anggaran 71 triliun yang akan diberikan oleh pemerintah melalui dana desanya itu nantinya akan memberikan satu manfaat yang besar, bahwa selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi memang bermanfaat buat masyarakat desa dan desa. Karenanya kami berharap perangkat desa, kepala desa ikut bisa sama-sama bergotong royong dalam membangun desanya, sehingga uang yang cukup banyak ini nantinya tidak akan sia-sia. Itu. Kan masa jabatan saya atau jabatan anggota DPR periode ini kan juga selesainya nanti Oktober kan. Jadi masih ada waktu untuk membahas. Tadi saya juga sampaikan ini sudah masuk tahun pemilu. Kalau kita bahas sekarang cepat-cepat, apakah kemudian nanti dianggap sebagai alat politik? Namun, kalaupun tidak cepat-cepat, apakah dianggap bahwa DPR dan pemerintah tidak berkomitmen? Ini tentu saja kita harus bisa menyikapinya dengan hati jernih, bahwa semata-mata apa yang akan kami lakukan ini adalah untuk Indonesia, untuk masyarakat, untuk desa. Jadi, ya sekali lagi, dengan aspirasi yang nanti akan kami terima, kami akan mencari jalan tengah yang terbaik, bahwa ini semata-mata adalah bermanfaat untuk bukan hanya perangkatnya, tapi untuk desa dan masyarakat yang ada di desa. Yang pasti, kenapa saya sampaikan tadi 71 triliun itu, ya apakah kita tidak akan lebih baik fokus dulu dengan waktu yang sampai paling tidak selesai dulu pemilunya di bulan Februari, dengan memanfaatkan anggaran desa yang akan segera turun 71 triliun ini untuk dimanfaatkan untuk masyarakat. Karena setelah APBN kemarin di sidang paripurna sudah selesai diketok, tentu saja kita akan masuk untuk membahas program-program yang ada, dan biasanya akhir tahun atau awal tahun depan anggarannya itu sudah mulai turun gitu ya Pak, gitu ya Bu ya biasanya. Jadi ya itu, apakah kita akan fokus dulu itu dalam pembangunan desa sambil kemudian sama-sama memberikan aspirasi dan masukan, atau bagaimana, nanti silakan aspirasinya ditunggu di Komisi 2 tentu saja, dan di DPR. Tuh. Semoga revisi Undang-Undang Desa nantinya akan lebih berpihak pada nasib dan kesejahteraan daripada perangkat desa.